Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah niatan Allah ta'ala yahsinu qasidana wa yasiru umurana wa yaqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatin nasuh. Salahil jasadi wa ruh ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri asril amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bistarakum ya ahlad dar wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal nur. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Hadirin karamin dan muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Jamil Mubarak. Hadirin rahimakumullah, silakan dibuka kitab fikihnya. Dan saya ada di halaman 15. Kitab zakah. Ada di baris 5 baris dari atas. Basaro itu ada di tengah bacanya. Basaro itu jubiha, lanjutan dari penjelasan tentang macam-macam zakat. Basaro itu jubiha sittatu asya. Kalau udah dapat ambil berkah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu. Wasyaraitu wujubiha sittatu asya al-islamu wal hurriyatu wal milku tamu
wal milkut tam wan nisabu wal haulu was-saumu wa ammal asmanu wa syai'ani adzahabu wal fiddatu wa syara'itu wujubiz zakati fiha khamsatu asya al-islamu wal hurriyatu wal milkut tamu wan nisabu wal haul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala masara itu jubiha sittatu asya. Lanjutan dari macam-macam zakat. Kemarin zakat itu terbagi pada 5 macam jenis harta benda yang wajib dizakati, yaitu al-mawasi, jenis binatang peliharaan atau binatang ternak. Kemudian al-asman, barang-barang yang bernilai berharga. Kemudian nuzuru, pertanian, persawahan, wasimar, buah-buahan, wa urudut tijarah, dan harta barang dagangan. Itu macam-macam harta benda yang wajib dizakati. Kemudian yang pertama kemarin yang wajib dizakati adalah harta benda berupa al-mawasi, binatang tunggangan, binatang peliharaan atau binatang ternak. Yang wajib kita zakati dia hanya terbatas pada 3 jenis binatang saja. Yang wajib dizakati binatang ternak ialah al-ibil, onta, kemudian wal bakar, sapi atau kerbau, wal ghanam, dan kambing. Itu jenis binatang peliharaan atau binatang tunggangan atau jenis binatang ternak yang wajib dizakati. Kemudian kelanjutannya, pasaro itu jubiha, syarat-syarat kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi binatang ternak, bagi binatang peliharaan, yaitu sittatu asya, syaratnya ada 6. Kewajiban seseorang membayar zakat kalau dia punya ternak, itu syaratnya ada 6. Ya, 6 syarat. Kemudian yang pertama, al-awalu al-islam. Syarat yang paling pertama sekali, syarat yang paling mendasar adalah orang itu, pemilik binatang ternak itu adalah orang Islam. Ya, al-Islam itu yang pertama. Kewajibannya Islam dulu. Ya, orang Islam. Kalau dia Muslim, dia punya ternak onta, dia punya ternak sapi atau kerbau, dia punya ternak kambing, maka dia ada kewajiban zakat. Sehingga fala tajibu ay az-zakatu ala kafirin asliyin. Sehingga tidak ada kewajiban zakat bagi orang kafir asli. Ya, orang kafir asli yang dari kecilnya emang udah non-muslim, ya dari kecilnya udah kafir, biar dia punya unta banyak, ratusan ekor, bahkan ribuan ekor, kambing ribuan ekor, sapi atau kerbau ribuan ekor, maka mereka tidak punya kewajiban zakat. Kalaupun sesungguhnya di akhirat mereka tetap dituntut, ya ada siksaan tentang tidak mengeluarkan zakat, ya orang kafir. Jadi bukan berarti mereka bebas, ya bukan berarti mereka terbebas, tidak wajib zakat dan di akhirat nggak ada tuntutan, bukan. Ya, kalau non muslim anda terhalang daripada 2 kalimat syahadat, dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika ya dia banyak punya harta,
ya dia tidak wajib zakat. Ya, dia tidak wajib zakat. Nah, tapi di akhirat dia tetap kena tuntutan ya karena dia tidak mengeluarkan zakat. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Itu kalau kafir asli. Wa amal murtad. Adapun orang murtad, ya bagaimana kalau itu dia bukan kafir asli tapi dia murtad, dulunya muslim, kemudian dipindah agama, dia keluar dari Islam. Bagaimana itu orang yang murtad? Apakah dia juga nggak wajib bayar zakat? Jawa amal murtadu. Adapun orang yang murtad, fasahihu anna malahu mawquf. Ya, pendapat yang sahih, ya pendapat yang paling benar, ya kesepakatan ulama-ulama itu bahwa harta mereka itu mawquf, ya terhenti. Ya, harta mereka itu terhenti. Jadi tidak ada perintah untuk mengeluarkan zakat karena sebagian. Ya, harta mereka itu terhenti. Di saat dia keluar dari Islam, hartanya mawquf, ya hartanya terhenti. Ya, hartanya terhenti, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Fa'in ada ilal Islam. Tapi kalau nanti dia kembali lagi ke agama Islam, wajibat alaihi ya litabayyuni baqa'i milkihi. Maka kalau dia kembali lagi ke Islam, dia wajib mengeluarkan zakatnya dari harta yang dia miliki. Ya, selama dia murtad, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, tidak sah mengeluarkan zakat. Ya, kalau akhrajaha hal riddah ajahu. Ya, kalaupun seandainya dia keluarin zakatnya di saat dia murtad karena dulunya dia Islam, dulu waktu dia Muslim dia biasa bayar zakat. Kemudian setelah dia murtad, dia juga masih tetap keluarin itu hartanya untuk dizakati. Ya, hal riddah di saat dia murtad, di saat dia keluar dari agama Islam, ya jahu itu tetap dianggap boleh-boleh saja. Ya, wa in lam tasiha niyatuhu lidororoti. Ya, kalaupun sebenarnya perbuatan itu ngesah, ya nggak sah, niatnya tuh nggak sah. Ya, kenapa tidak sah? Karena dia terhalang daripada agamanya. Ya, terhalang niatnya itu karena dia bukan lagi muslim. Ya, dia terhalang. Jadi kalau dia keluarin zakat juga, ya kalaupun itu diberi nilai, ya dianggap boleh sekalipun niatnya itu nggak sah. Ya, karena terhalang, dia bukan muslim lagi. Karena yang paling pertama, syarat yang paling mendasar adalah Islam. Ya, Islam artinya utuh, dia beragama Islam, tidak keluar dari Islam atau bukan orang Islam. Nah, begitu. Bikhilafi saum. Ya, beda lagi kalau puasa. Ya, fala tujzihu. Jadi anahu amalun badaniyun. Beda lagi sama puasa. Kalau puasa, biar dia puasa tetap nggak dianggap puasanya. Ya, kalau dia zakat dianggap zakatnya. Ya, dianggap zakatnya. Tapi kalau dia puasa, orang yang murtad, maka puasanya itu nggak dianggap. Ya, puasanya nggak dinilai. Kenapa? Li'annahu amalun badaniyun. Karena puasa itu adalah amal yang dilakukan oleh badan. Ya, kalau zakat itu amal yang amalun maliyun, amal yang dikeluarkan lewat harta. Ya, perbuatan dikeluarkan lewat harta itu zakat. Itu kalau orang yang murtad. Ya, orang yang murtad. Jadi orang yang murtad, wa amal murtadu ya namalahu ya mawquf. Ya, hartanya dianggap itu ya terhenti. Kemudian seandainya fa'in mata murtaddan, kalau dia meninggal dalam keadaan murtad, belum kembali lagi ke Islam, bagaimana itu hartanya? Fayasuru maluhu fayyan, maka hartanya itu menjadi barang sitaan. Ya, wa yatabayyanu zawalu mulkihi, ya zawalu milkihi min hini riddati. Ya, maka ya hilang kepemilikannya di saat dia murtad. Ya, di saat dia murtad, hidup kepemilikan mutlaknya itu ya tidak dianggap.
Ya, jadi dalam hukum Islam itu kalau dia murtad kemudian dia meninggal, hartanya itu menjadi barang sitaan. Ya, disita oleh negara. Ya, disita oleh negara atau dikembalikan ke Baitul Mal. Itu hartanya. Nah, itu kalau dia meninggal sebelum belum kembali ke Islam. Nah, kalau dia kembali lagi ke Islam, fa'in ada ilal Islam, ya fa yutalabu bi ikhraji zakati ma madha fi ayyami riddati. Kalau dia kembali ke Islam, maka dia dituntut untuk mengeluarkan zakat dari waktu-waktu yang telah dia lalui. Ya, waktu yang telah dilalui, waktu dia keluar dari Islam berapa tahun? Ya, keluar dari Islam, dia pindah ke agama lain itu kurang lebih 5 tahun. Dia sadar, dia insaf kembali lagi ke Islam setelah 5 tahun. Dia meninggalkan Islam setelah 5 tahun, dia beragama lain selain Islam. Bagaimana itu zakatnya yang dulu waktu dia murtad? Apakah itu dibiarkan saja begitu? Maka fayutalabu bi ikhraji zakati ma madha fi ayyami riddati, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya di waktu dia murtad. 5 tahun ya dia murtad, maka ketika dia kembali ke Islam, zakat yang 5 tahun itu harus dibayarin. Ya, zakat yang 5 tahun itu harus diqadha. Ya, harus ditunaikan. Nah, itu ya bedanya ya kalau orang yang murtad. Ya, orang yang murtad. Nah, beda sama orang yang kafir. Kalau orang yang kafir, seandainya dia kafir dari kecil, ya usia 40, 50 tahun dia beragama Islam, ya bagaimana itu zakatnya selama dia kafir dulu? Ya, maka kalau kalau orang yang kafir itu kata lo aslama, kalau dia masuk Islam setelah dia kafir dari muda, dari kecil, lam yukallaf bi ikhrajiha, maka dia tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat yang sebelum dia muslim. Dari usia 20, 30, 40, 50 dia masuk agama Islam, maka itu enggak dituntut kalau kafir asli. Itu bedanya. Ya, kasolati wa saum, seperti sholat dan puasa, mereka tidak wajib untuk mengqadanya, ya termasuk zakat kalau kafir asli. Tapi kalau yang murtad, ya kalau yang murtad zakatnya wajib dia qadha berapa tahun dia ada di luar agama Islam. Kalau seandainya 3 tahun, ya 3 tahun dia qadha, yaitu zakatnya. Kalau 2 tahun, ya 2 tahun dia qadha zakatnya, termasuk sholatnya dan puasanya. Ya, puasa, sholatnya selama 3 tahun wajib dia qadha. Ya, berapa ribu rakaat itu yang dia tinggalin selama dia murtad. Puasa berapa tahun dia tidak puasa Ramadan. Kalau dia kafir selama 3 tahun, berarti 3 kali Ramadan dia wajib ganti itu puasanya. Itu bedanya orang yang murtad. Ya, itu bedanya orang murtad. Maka naudzubillah, kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamatkan keimanan dan keislaman kita, ya dari hari ini terus sampai kita meninggal dunia, ya dalam keadaan Islam. Karena itu adalah wasiat dari Allah. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati, yang sampai meninggal kecuali masih dalam keadaan muslim. Itu sanksinya. Ya, sanksinya bagi orang-orang yang murtad. Jadi kalau dia kembali ke Islam, maka wajib dia qadha itu. Kalau itu sholat, wajib dia qadha sholatnya. Kalau itu puasa, wajib dia qadha puasanya. Karena ini masalah zakat, berarti selama dia ada dalam kemurtadan, selama berada di dalam beragama non-muslim selama beberapa tahun, di saat dia kembali ke Islam, maka dia wajib qadha itu zakat-zakatnya. Nah, itu ya kalau orang murtad. Jadi yang wajib syarat wajibnya bayar zakat peternakan adalah yang pertama adalah Islam. Sehingga tidak sah hukumnya, tidak wajib bagi orang yang non-muslim, bagi orang kafir untuk mengeluarkan zakat dari binatang ternak yang mereka miliki. Ya, kalau orang murtad juga tidak sah kalau dia keluarkan zakatnya, kalaupun dinilai tapi niatnya tidak sah,
Nah, tetapi kalau dia kembali lagi ke Islam, dia wajib qadha itu zakat-zakat yang ditinggalkan selama dia murtad. Nah, begitu. Wa illa fala. Kalau dia tidak kembali ke Islam, ya enggak. Ya, kalau dia enggak kembali lagi ke Islam, ya dia tidak diwajibkan. Kalaupun ya di akhirat itu tetap ya dituntut, ya dia tidak mengeluarkan zakat itu tetap dituntut. Ya tetap dituntut. Nah, itu syarat yang pertama, syarat yang paling mendasar. Pasani, syarat wajib zakat yang kedua. Ya, dalam mengeluarkan zakat binatang peliharaan, binatang ternak.